selalu berbahagia. Untuk yang lagi sedih, semoga kesedihannya segera disembuhkan oleh Allah. Dan untuk yang lagi marah, semoga marahnya mereda. Karena kalau kita lagi marah, itu nanti akan kegiatan selanjutnya akan berantakan. Karena apa? Perasaannya udah gak karu-karu. Ibu berharap setelah ini kalian happy terus, ya? Oke. Ibu mau ajak kalian relaksasi dulu sebelum memulai pembelajaran. Coba kalian tenang dulu, merem semuanya, jangan ada yang melek. Ikuti perintah ibu. Sudah merem semuanya? Sudah. Oke. Tenangkan diri kalian masing-masing. Sudah? Tarik nafas. Jangan ada yang ketawa. Buang nafasnya pelan-pelan melalui mulut. Tarik nafas lagi. Buang lagi perlahan. Sekali lagi. Tarik nafas lagi. Buang perlahan. Oke, buka matanya. Sudah? Sudah tenang kalian? Yang sedih sudah merasa enakan ya? Yang mana juga sudah merasa enakan? Tepuk semangat! Sekali lagi tepuk semangat! Oke, baik. Ibu ingin mengingatkan, materi kalian sebelumnya adalah materi dengan pembilang 1. Pembilang itu di dalam pecahan yang atas atau yang bawah? Ya kan? Kalau pembilang 1 berarti contohnya 1 per berapa? 1 per 2 boleh? Boleh. 1 per 8 juga boleh. 1 per berapa? 1 per 3, 1 per 6 boleh. 1 per 7 juga boleh. Yang penting pembilangnya 1. Bilangan 1. Kemudian yang kedua, pelajaran sebelumnya adalah dengan penyebut sama. Penyebut itu yang atas atau yang bawah? Bawah. Misal, ibu punya 1 per 3. Kalau penyebutnya sama, berarti contohnya berapa lagi? 4 per 3 boleh? 5 per 3 juga boleh, 4 per 3 boleh. Yang penting penyebutnya sama. Masih ingat kan? Coba kelompok 1. Bilangan dengan pembilang 1. Contohnya 1 per berapa? 1 per 5 boleh. Kelompok 2. 1 per berapa? 1 per 3 boleh. Kelompok 3. 1 per 4 boleh. Oke, udah paham ya? Kalau sudah paham, ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Disimak. Tujuan pembelajaran hari ini adalah lihat ya, tujuan pembelajaran untuk materi pecahan senilai kelas 4. Tujuan pembelajarannya itu yang pertama, memahami konsep pecahan senilai. Siswa dapat menjelaskan apa itu pecahan senilai dan memberikan contoh dari kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengenali pecahan senilai. Siswa dapat mengidentifikasi dan membandingkan pecahan senilai dari berbagai bentuk dan penyebut. 3. Membuat pecahan senilai. Siswa dapat membuat pecahan senilai dari pecahan yang diberikan dengan cara mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Keempat, menggunakan pecahan senilai dalam pemecahan masalah. Siswa dapat
Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan selamat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar matematika kelas 4 bab 2 pecahan dengan sebab pecahan senilai. Ayo kita mengenal. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk yang berbeda tapi memiliki nilai yang sama. Pecahan senilai disebut juga pecahan ekuivalen. Ayo mengamati. Ibu guru membawa dua buah pizza, yaitu pizza A dan pizza B. Pizza A akan dipotong menjadi 8 bagian yang sama besar. Sedangkan pizza B akan dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Selanjutnya, 4 bagian pizza A akan ditaburi parutan keju. Sedangkan 1 bagian pizza B akan ditaburi parutan keju. Selanjutnya, mari kita bandingkan bagian dari pizza A yang diberi taburan parutan keju dan bagian dari pizza B yang diberi taburan parutan keju. Apakah nilai dari kedua pecahan tersebut sama? Berikut adalah gambar grafik dari bagian pizza yang diberi taburan keju. Bentuk pecahan dari pizza A yang diberi taburan keju yaitu 4 dari 8 bagian. Maka pecahannya yaitu 4 per 8. Kemudian bagian pizza B yang diberi taburan keju yaitu 1 dari 2 bagian. Maka bentuk pecahannya yaitu 1 per 2. Jika kita perhatikan besarnya arsiran pizza A dan pizza B, maka pecahan 4 per 8 sama dengan pecahan 1 per 2. Sehingga pecahan 4 per 8 senilai dengan 1 per 2. Selanjutnya, ibu guru mempunyai 2 batang coklat. Coklat A dibagi menjadi 6 bagian yang sama. Sedangkan coklat B dibagi menjadi 3 bagian yang sama. Selanjutnya, Putu akan diberi 2 potong bagian coklat A dan 1 potong bagian coklat B. Maka, bentuk pecahan dari bagian coklat A yang diberikan ke Putu yaitu 2 per 6. Dan bagian coklat B yang diberikan ke Putu, bentuk pecahannya yaitu 1 per 3. Lalu, apakah nilai dari kedua pecahan tersebut sama? Berikut adalah potongan bagian coklat yang diberikan ke Putu. Jika kita perhatikan kedua bagian potongan yang diberikan ke Putu, maka pecahan 2 per 6 sama dengan 1 per 3. Sehingga pecahan 2 per 6 senilai dengan 1 per 3. Kita lanjutkan dengan mencari pecahan senilai dengan perkalian atau pembagian. Yang pertama melalui PKB dengan cara mengalihkan bilangan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, yaitu dari 2, 3, 4, dan seterusnya. Contohnya pecahan 1 per 3 akan kita cari pecahan senilai. Maka caranya pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan bilangan 2. 3 dikali 2 hasilnya 6. 1 dikali 2 hasilnya 2. Maka pecahan senilai yang pertama yaitu 2 per 6. Selanjutnya pecahan 1 per 3 akan kita kali dengan 3.
3 dikali 3 hasilnya 9. 1 dikali 3 hasilnya 3. Pecahan senilai berikutnya yaitu 3/9. Yang B, pembagian. Dengan membagi bilangan pembilang dan menyebut dengan bilangan yang sama yaitu dari 2, 3, 4, dan seterusnya. Contohnya pecahan 8/12. Akan kita cari pecahan senilainya. Caranya, pecahan 8/12 akan kita bagi 2. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Sehingga pecahan senilainya yang pertama yaitu 4/6. Kemudian pecahan 8/12 akan kita bagi 4. 12 dibagi 4 hasilnya 3. 8 dibagi 4 hasilnya 2. Sehingga pecahan senilai berikutnya yaitu 2/3. Kesimpulannya, pecahan senilai dapat dicari dengan mengalihkan atau membagi bilangan dan penyebut dengan bilangan asli. Ayo berlatih. Isilah titik-titik di bawah ini dengan bilangan pecahan sesuai daerah yang dihasilkan. Soal yang pertama. Gambar yang pertama pecahannya yaitu 2/4. Dan gambar yang kedua pecahannya yaitu 1/2. 2/4 sama dengan 1/2. Soal yang kedua. Gambar yang pertama pecahannya yaitu 2/6. Gambar yang kedua pecahannya 1/3. Pecahan 2/6 sama dengan 1/3. Soal yang ketiga. Gambar yang pertama pecahannya 3/9. Dan gambar yang kedua pecahannya 1/3. Pecahan 3/9 sama dengan 1/3. Demikian video pembelajaran kita kali ini mengenai pecahan senilai. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Gimana? Udah diperhatiin belum? Udah diperhatiin semua kan? Jadi pembelajaran pecahan senilai itu yang kalian pahami apa kira-kira? Jadi pecahan senilai itu adalah pecahan yang pembilang atau penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Maka pecahan senilai itu dapat dicari. Misal, tadi 1
menjadi dua bagian yang sama besar. Selanjutnya, 4 bagian pizza akan ditaburi parutan keju. Sedangkan 1 bagian pizza B akan ditaburi parutan keju. Selanjutnya, mari kita bandingkan bagian dari pizza A yang diberi taburan parutan keju dan bagian dari pizza B yang diberi taburan parutan keju. Apakah nilai dari kedua pecahan tersebut sama? Berikut adalah kalibrasi dari bagian pizza yang diberi taburan keju. Bentuk pecahan dari pizza A yang diberi taburan keju yaitu 4 dari 6. Karena kecilnya yaitu 4, 2, 8. Kemudian bagian pizza B yang diberi taburan keju yaitu 1 dari 2. Nanti setelah pada membaca filmnya, dari saya akan membaca. Selanjutnya, ibu guru mempunyai 2 batang coklat. Coklat A dibagi menjadi 6 bagian yang sama, sedangkan coklat B dibagi menjadi 3 bagian yang sama. Selanjutnya, Utu akan diberi 2 potong bagian coklat A dan 1 potong bagian coklat B.
Dari yang banyak ibu, tanya aja kalau mau tanya. Coba dicek nanti lagi pelajarannya. Nanti ada temen yang tanya, takut gak bisa jawab. Pastikan kelompoknya, teman-teman kelompoknya paham semua. Jangan ada yang bengong, gak ngerti dia. Gak ngerti. Temennya yang paham, kasih penjelasan ke temennya yang gak paham. Obrolin. Ibu tunggu. Kan di depan semua. Masih ada kesempatan buat berdiskusi sebelum kalian presentasi ke depan kelompok.
Apakah 1/2 itu senilai dengan 48? Silakan diskusi dulu jawabannya. Kata Bintang, apa 1/2 itu senilai dengan berapa bintang tadi? 48. Senilai dengan 4/8. Coba diskusi dulu, berembuk dulu. Berembuk dulu. Siapa nanti yang mau jawab? Apakah 1/2 itu senilai dengan 4/8? Gitu ya? Senilai enggak? Udah ketemu jawabannya? Siapa yang mau jawab? Dika, oke. Senilai enggak Dika? Oke. Jadi 1/2 itu senilai dengan 4/8 bintang karena pembilang dan penyebut sama-sama dikali dengan berapa tadi? 4. Bintang bisa paham? Paham. Ada di mana lagi? Nggak ada. Kelompok 1 sudah selesai presentasinya. Terima kasih. Silakan duduk. Ya, nih kelompok 2 nih bawa karton. Ya, bersiap. Bawa kartonnya. Dikasih lihat hasil kerja kalian. Silakan maju kelompok 2 untuk mempresentasikan hasilnya. Hasil pengerjaan dan diskusinya. Silakan. Oke. Nih, kelompok 2 ada karton. Mereka ngerjain tugas yang Ibu kasih di karton ini. Ini hasil kerjanya kelompok 2, silakan dipresentasikan. Siapa yang mau presentasi? Yoni, gimana hasil kerjanya? Coba. Jadi dari kelompok 2 kami mempresentasikan hasil dari pengamatan kami dengan mengerjakan tugas di karton ini. Bahwa bilangan pecahan senilai memiliki 3 kriteria. Jika memenuhi syarat masuknya, bilangan pecahan tersebut dikatakan senilai 1. Cara penulisannya berbeda tetapi mempunyai hasil bagi yang sama. 2. Bilangan-bilangan itu mewakili daerah yang sama. 3. Mewakili bagian yang sama. Apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Siapa yang mau tanya? Dari kelompok 1 atau 3? Oke, Hafiz dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Hafiz dari kelompok 3. Hafiz ngadep sini nak. Ngadep temennya, kan mau tanya temennya. Mau tanya apa? Saya ingin bertanya mengenai kelompok Twitter. Dia dicahat senilai. Nomor 1 adalah jika bilangan dan bentuk mempunyai hasil bagi yang sama. Bagaimana jika mempunyai hasil kali yang sama? Apakah dapat disebut dengan pecahan senilai? Oke. Bisa dipahami nggak? Kata kelompok 3 si Hafiz tadi nanya, kalau misalnya tadi yang dibagi ini, kalau dibagi dengan bilangan yang sama, itu akan senilai. Gimana kalau dengan dikali dengan bilangan yang sama? Apakah senilai juga atau enggak? Silakan berembuk, diskusi dulu. Sama enggak? Sudah? Siapa yang mau jawab? Perkenalkan, nama saya Fitri. Saya ingin menjawab. Ya, bilang dan penyebut yang dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama akan menghasilkan bilangan yang senilai. Ya. Jadi Hafiz, mau dikali atau dibagi, asalkan dibagi dengan bilangan yang sama atau dikali dengan bilangan yang sama, itu akan senilai. Pembilang dikali 4, penyebut dikali 4 juga. Pembilang dibagi 4, penyebut dibagi 4 juga. Jadi maupun perkalian atau pembagian itu sama-sama dapat disebut senilai jika pengali dan pembaginya itu sama. Ada yang ditanyakan lagi Kak? Udah? Oke, terima kasih kelompok 2. Bersiap kelompok 3. Kelompok 3 silakan maju. Semua anggotanya.
Oke, bisa Ibu kasih ya. Sudah dibaca? Sudah tahu kesimpulannya apa yang kalian dapatkan? Siapa yang mau presentasi? Kasih Pak, boleh. Silakan. Dengar yang lain. Akan mempresentasikan hasil dari kegiatan kami melihat dan memahami buku bacaan bahwa pecahan senilai adalah dua atau lebih pecahan yang bentuknya sama walaupun pembuat dan penyebutnya berbeda. Teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Ade, saya dari kelompok 1. Saya ingin bertanya bagaimana ciri-ciri kalau pecahan tidak senilai. Oke. Tadi Alif dari kelompok 1, bagaimana ciri-ciri kalau pecahan itu nggak senilai? Siapa yang paling bahagia senilai? Siapa yang setuju? Ciri-ciri pecahan yang nggak senilai itu yang gimana? Ayo. Ciri-ciri pecahan yang tidak senilai itu bagaimana? Sudah? Alif, didengar? Temannya mau jawab. Bagaimana ciri-ciri jika pecahan tidak senilai? Siapa yang mau jawab? Nan? Oke, Bensi. Pecahan yang tidak senilai adalah memiliki nilai yang berbeda. Contoh, pecahan yang tidak senilai dengan 1/3. Karena pembilang dibagi dengan 3. Penyebut dibagi dengan 2. Harusnya akan menjadi senilai jika 3/6 sama dengan 1/2. Karena pembilang dan penyebut sama dibagi 3. Oke, jadi pecahan tidak senilai itu kalau pembilang dan penyebutnya itu pembagi atau pengalinya nggak sama. Misal yang atas yang pembilang 1 dikali dengan 2, yang bawah 3 dikali dengan 5, yang bawah 2, yang bawah 5, itu nggak akan senilai nilainya. Jadi senilai itu jika atas dan bawah pembilang dan penyebut itu dikalikan atau dibandingkan dengan bilangan yang sama. Paham nggak? Paham. Kelompok 3 juga paham kan? Pertanyaan Alif dan jawab. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Kelompok 3. Untuk hasil presentasinya semuanya baik. Kita beri aplaus untuk kita semua. Kelompok 1 yang video, oke. Kelompok 2 yang mengerjakan dengan karton, oke. Kelompok 3 yang membaca buku paket juga, oke. Nah, jadi di sini Ibu akan mengulas lagi apa yang kalian kerjakan. Ibu ulang kembali. Pelajaran kita hari ini dalam pecahan senilai. Pecahan senilai itu angkanya beda, pembilang dan penyebutnya beda. Kenapa bisa disebut senilai? Ketika pembilang dan penyebut itu dikalikan atau dibagikan dengan bilangan yang sama. Coba, kalau Ibu punya 1/2,
tugasnya kalian mengira-ngira senilai nggak itu kira-kira. Coba senilai nggak, lihatkan. Bisa kan? Senilai nggak itu? Senilai nggak? Senilai. Ada nggak yang nggak senilai? Sudah? Yang sudah Ibu cross check? Sudah ya? Ibu cek. Sudah? Belum? Ibu cross check. Senilai ya ini. Kelompok 3 sudah? Ibu cek. Oke, paham ya? Senilai nggak ini? Oke, paham. Alhamdulillah. Silakan perwakilan kelompok untuk mengumpulkan data peda tadi. Ayo kumpulin satu orang lagi. Hasil tadi yang sudah Ibu praktek tadi. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran pecahan senilai hari ini, Ibu mau kasih kesimpulan dan sedikit pertanyaan buat kalian. Kalian harus bisa jawab karena kalian dianggap sudah ngerti, ya? Karena kalian dianggap sudah ngerti. Pecahan senilai itu ketika pemilang dan penyebut itu dikalikan atau dibandingkan dengan angka atau bilangan asli yang sama. Itu pecahan senilai. Ibu mau tanya, siapa yang bisa jawab? 1/3 itu senilai dengan 2/6. Nah, kalau 1/3 dengan 2/6 itu berarti sama-sama dikali berapa? Iya, dikali 2. Jadi 1 dikali 2 sama dengan 2, 3 dikali 2 sama dengan 6. Oke, pertanyaan satu lagi. Kesimpulannya, kalau misalnya nggak senilai, itu 1/3 sama dengan 3/25. Itu senilai nggak? Enggak, karena pembaginya atau pengalinya atas dengan bawah tidak sama. Paham untuk kesimpulan pelajaran hari ini? Berarti kalau sudah paham, materi minggu depan adalah pengoperasian pecahan, penjumlahan, pengurangan, oke? Pengurangan, pecahan. Nanti masuk lagi ke perkalian dan pembagian pecahan. Baik. Untuk materi hari ini, Ibu anggap kalian sudah paham. Ada yang tadi nonton video, ada yang dengan mengerjakan tugas di kantor, ada yang dengan memahami buku baca. Nanti jangan dipendam sendiri, nanti ceritain kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tadi kami lihat video loh. Videonya itu kayak gini, sama kayak kalian cerita. Misal tadi malam habis nonton film apa, pagi-pagi sering kan kalian ceritain
Tidak ada apa-apa lagi di atas meja.